Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita memuji, kita menyembah Dia sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, untuk pagi hari ini bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara hidup kita semua. Tuhan masih memberikan kita kekuatan sampai detik ini. Semua karena kasih, karena penyertaan Tuhan, karena Dialah kita masih ada sampai saat ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya kutip dari Yesaya 53 ayat 5, menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Dengan demikian Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan terus menerus sampai detik ini. Yesaya 53 ayat 5 ini, dia berkata bahwa Tuhan menyertai kita di dalam segala sesuatu. Tuhan memerintah kita untuk boleh taat kepadanya. Oleh karena itu dia menyatakan di ayat ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini merupakan menjadi ayat landasan yang menegaskan pemulihan ilahi termasuk di dalam penebusan terhadap kita. Jadi dia mau menyatakan bahwa dengan darahnya, oleh karena darahnya yang tercurah di kayu salib itu, Tuhan menyembuhkan kita. Surat ini, Yesaya 53 ini dipertegas lagi oleh Petrus, di mana Petrus menyatakan bahwa di 1 Petrus 2 ayat 4 juga dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Nah, Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau memulihkan kita. Di sini bukan berbicara tentang pemulihan secara fisik, tetapi ini berbicara tentang pemulihan secara roh kita diperbaharui. Kematian Kristus di kayu salib itu memperbaharui pikiran kita, memperbarui roh kita, memperbarui tubuh kita. Dia menyembuhkan kita. Tetapi yang paling utama ayat ini mau menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang silam, itu akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang pemulihan secara fisik, secara jasmani, tetapi ayat ini Roh Kudus yang menyatakan di sini bahwa dia mau memulihkan kita
dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita sudah terpisah dengan Allah. Kita sudah terpisah sehingga kita mau mencari Tuhan. Tetapi karena kematian Kristus di kayu salib itu membawa kita kepada pemulihan hidup kita. Memang saudara-saudara, dikasih Tuhan, memang Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika dia menyembuhkan kita secara fisik, itu bagian dari bonus yang kita terima. Jadi Roh Kudus ingin memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa-dosa kita dilepaskan, dosa-dosa kita dihapus oleh Tuhan karena kematiannya. Makanya di situ dibilang oleh bilur-bilurnya. Saudara, bilur-bilur itu adalah bekas-bekas luka cambukan, luka yang ditombak. Itu adalah bekas bilur-bilurnya. Itu yang luka yang mengering, itu yang namanya bilur-bilur. Nah, oleh bilur-bilurnya itu kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dibawa berhubungan kembali dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kematian Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, engkau yang melihat video ini, percaya bahwa hubunganmu dengan Tuhan sudah dipulihkan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan kita dengan saudara kita, istri kita, mertua kita, saudara, kakak kita, adik kita, dengan siapa saja, semuanya itu dipulihkan. Akhir-akhir ini banyak sekali yang mengalami banyak persoalan, di mana mulai dari persoalan ekonomi, persoalan keluarga, banyak terjadi. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa kematian Kristus di kayu salib itu memulihkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari taruhlah imanmu kepada Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita itu. Pagi hari ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun yang saat ini melihat video ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Engkau yang sakit kanker, demi nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sakit jantung, terima kesembuhan. Demi nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Jantung baru dari Tuhan, jantung baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sakit lambung, Tuhan menjamah lambungmu sehingga semuanya sakit lambung itu kembali normal. Demi nama Yesus, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Engkau yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, sakit ginjal, Tuhan memberikan engkau ginjal yang baru. Demi nama Yesus Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, terima kesembuhan itu, terima pemulihan itu. Demi nama Yesus Tuhan, hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan mertuamu, hubunganmu dengan suamimu, terima pemulihan dari Tuhan. Demi nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam rumah tanggamu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit autoimun, terima pemulihan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Yesus menyembuhkan engkau. Yesus memulihkan engkau. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jangan lupa engkau subscribe, tekan tombol notifikasinya, sehingga kita akan melanjutkan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.